and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangin hidup di desa kecil setelah perang, di mana kematian sudah jadi pemandangan biasa, tapi arwah-arwahnya belum mau pergi. Pada film Postmortem tahun 2020 ini, kita bakal ngikutin seorang fotografer jenazah yang datang ke desa terpencil. Tanpa sadar, dia malah membuka teror dari dunia orang mati. Biar kalian gak makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan suasana pertempuran di Perang Dunia Pertama, tahun 1918. Seorang tentara Jerman bernama Thomas tewas akibat ledakan besar. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia melihat bayangan seorang gadis kecil yang memanggil namanya. Saat gencatan senjata, jasad para tentara yang gugur dilempar ke sebuah lubang yang besar, termasuk jasadnya Thomas. Namun atasannya menyadari, Thomas ternyata masih hidup dan segera menariknya keluar. Ketika memeriksa tubuh Thomas, terlihat memar-memar parah di sisi tubuhnya akibat ledakan tadi. Enam bulan kemudian, perang telah berakhir. Thomas kini bekerja sebagai fotografer yang disebut dengan postmortem. Tugasnya memotret orang-orang yang telah meninggal sebagai kenang-kenangan terakhir bagi keluarga mereka. Suatu hari setelah selesai memotret jenazah seorang anak perempuan, Thomas bertemu dengan Anna. Gadis itu berasal dari desa terdekat dan mengatakan bahwa di desanya banyak jenazah yang belum dikuburkan dan keluarga mereka ingin difoto. Saat Anna pergi, Thomas menatapnya dengan heran. Dia baru menyadari bahwa Anna adalah gadis kecil yang muncul dalam penglihatannya saat dia hampir mati di medan perang. Karena penasaran, Thomas pun memutuskan untuk mengikuti Anna ke desanya. Pada masa itu banyak orang Eropa meninggal akibat flu Spanyol dan sisa-sisa perang. Musim dingin yang ekstrim membuat tanah menjadi beku, sehingga jenazah-jenazah masih belum bisa dikuburkan. Thomas. Setibanya di desa, Thomas sempat melihat Anna mendorong bibinya yang sakit menggunakan kursi roda. Thomas kemudian menginap di rumah Marksa, seorang wanita misterius yang pendiam dan tinggal sendirian. Dia juga merasa penduduk desa ini agak aneh, tapi belum terlalu memikirkannya. Saat mulai beradaptasi, Thomas kembali bertemu Anna dan meminta izin berjalan bersamanya. Mereka pun berjalan ke bukit sambil berbincang. Di sini Anna bercerita bahwa ibunya telah meninggal dan ayahnya tak pernah kembali dari perang, sehingga kini dia tinggal bersama bibinya. Ternyata diketahui tujuan Anna adalah pemakaman. Dia sering datang ke sana dan terlihat memiliki ketertarikan aneh pada orang mati. Malam harinya, Thomas pun terbangun oleh suara langkah kaki. Dia pun mencoba mencari sumber suaranya. Lalu terdengar teriakan dari kamar lain. Kemudian suara langkah menuju ke loteng. Thomas pun naik ke atas, tapi tak menemukan apapun. Dia kembali tidur seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Thomas menceritakan kejadian aneh itu pada Marksa. Namun wanita itu justru mengalihkan pembicaraan. Hari itu Thomas mulai bekerja memotret jenazah warga desa dengan bantuan salah satu penduduk yang meminjamkan rumahnya sebagai studio darurat. Insyaallah. Ada yang tahu pasti.
Satu persatu jenazah dibawa masuk. Thomas memposisikan tubuh mereka dengan rapi, bahkan merias wajah mereka agar tampak lebih hidup. Di tengah pekerjaannya, Anna datang karena penasaran. Dia mengaku tidak takut pada mayat. Justru yang dia takuti adalah hantu. Namun saat melihat portofolio fotonya Thomas, ekspresi Anna tiba-tiba berubah tidak nyaman dan dia pun segera pergi. Lalu Thomas pun mengikutinya secara diam-diam dan melihat Anna sedang merawat bibinya yang lagi sakit. Thomas kembali bekerja dan mulai mencetak foto-foto di ruangan gelap. Disinilah dia menyadari ada sesuatu yang janggal. Di setiap foto terlihat bayangan sosok misterius di latar belakang. Semakin banyak foto dicetak, bayangan itu selalu ada. Dan Thomas pun mulai memikirkan apa penyebabnya. Tiba-tiba terdengar jeritan. Thomas mengikuti kerumunan warga menuju sebuah rumah yang terbakar. Di sana terlihat kaki seseorang menggantung di atas perapian. Seorang warga pun menjebol dinding, dan mereka menemukan seorang wanita yang telah hangus terbakar. Thomas sempat memotret kejadian itu. Saat memeriksa hasilnya, bayangan misterius kembali muncul di foto-foto tersebut. Anna datang dan mengatakan bahwa semua ini pasti ulah para arwah gentayangan. Dia mengisyaratkan bahwa memang ada entitas aneh yang berkeliaran di desa ini, dan Anna sudah lama mengetahuinya. Tiba-tiba seluruh perabotan di ruangan itu terpental dengan sendirinya. Karena takut, Anna pun lari keluar. Thomas menyusul dan memeluknya untuk menenangkannya. Namun secara mengejutkan, Anna mendorong Thomas dan memintanya untuk pergi. Menurut Anna, para arwah itu tidak pernah menyakiti siapapun sebelum Thomas datang ke desa ini. Anna. Malam itu saat Thomas tertidur, sesuatu kembali terjadi. Thomas terbangun dengan perasaan tak enak. Dia pun segera berkemas dan pergi meninggalkan desa dengan menunggang kuda. Namun di tengah perjalanan dia tertidur dan mengalami mimpi buruk tentang Anna yang diserang oleh kekuatan yang tak terlihat. Tak ingin hal itu terjadi, Thomas pun memutuskan kembali ke desa. Anna yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh dengan perkataannya kemarin. Dia pun kembali menyambut Thomas dengan ramah. Bersama Anna, Thomas pun mulai bertanya pada warga lain. Dua penduduk menceritakan pengalaman aneh, seperti suara di loteng pada malam hari. Bahkan salah satu dari mereka mengaku pergelangan kakinya pernah ditarik sesuatu saat dia tidur. Tényleg nem tudom. Esetre azok nem csináltak ilyet, mint Jobb, ha kimegyünk innen. Mereka lalu menemui seorang janda bernama Utka yang menceritakan kematian suaminya bernama Tibalt. Utka mengaku baru naik dari ruang bawah tanah ketika tiba-tiba leher Tibalt seperti meleleh dan dia tewas seketika. Thomas dan Anna memeriksa ruang bawah tanah tersebut, tapi tak menemukan apa-apa. Saat mereka hendak naik kembali, Anna terangkat ke udara, sementara Thomas dipaksa duduk di kursi makan, menirukan persis kejadian yang menewaskan Tibalt. Yang lebih mengerikan, Thomas dan Anna tanpa sadar saling berteriak menyebut nama Utka dan Tibalt. Setelah kejadian itu berakhir, mereka segera keluar dan meminta melihat jasadnya Tibalt. Utka pun menunjukkan sebuah lumbung tempat jasad-jasad para warga disimpan. Anna mengenali semuanya, dan dia mengatakan mereka meninggal karena flu Spanyol. Namun Thomas melihat lebih teliti, dan dia menemukan memar-memar yang sama seperti di tubuhnya sendiri, tanda luka akibat dari ledakan. Dia menyimpulkan bahwa para arwah inilah yang menyebabkan kematian-kematian tersebut, dengan efek seperti ledakan. Thomas juga yakin para arwah sebenarnya ingin berkomunikasi dengannya dan Anna,
Karena jika mereka ingin membunuh, mereka pasti sudah melakukannya dari awal. Akhirnya Thomas dan Anna menyusun rencana. Mereka menggantung lonceng di sekitar lumbung untuk menandai kehadiran arwah, menaburkan tepung di lantai agar jejaknya terlihat, dan menyiapkan kamera serta fonograf untuk merekam gambar dan suara. Malam itu mereka berjaga di lumbung, sambil saling berbagi kisah tentang bagaimana mereka berdua pernah mati dan kembali hidup. Ternyata anak ini sebenarnya sudah meninggal dari dia lahir. Saat dilahirkan dia kehabisan nafas karena tali pusarnya melilit lehernya. Namun entah bagaimana anak kembali hidup, dan tepat setelah fakta itu terungkap, teror pun benar-benar dimulai. Dari lumbung, Thomas dan Anna mulai mendengar suara langkah kaki cepat di atas atap. Lonceng-lonceng yang mereka pasang pun berbunyi dengan keras. Di jalan desa, seorang anak laki-laki bernama Lasika berkeliaran di malam hari. Dia merasakan sesuatu yang tidak beres dan mulai berlari. Ibunya keluar rumah dan mencoba menyelamatkannya, tapi dia dihentikan oleh kekuatan goib. Di dalam lumbung, Thomas dan Anna berlindung, sementara semua lonceng berbunyi bersamaan. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat masuk dan meluncur tepat di bawah mereka. Anna terpeleset dan jatuh ke tumpukan mayat. Dia menjauh ketakutan. Sementara Thomas justru diseret sesuatu yang tak kasat mata. Namun mendadak semuanya berhenti begitu saja. Dengan waspada mereka keluar dari lumbung. Setelah keadaan terasa aman, Thomas menyuruh Anna menunggu di luar sementara dia kembali masuk untuk mengambil kameranya. Tapi saat berada di dalam, keesokan paginya Thomas dan Anna mendengarkan rekaman fonograf dari malam itu. Tapi tidak terdengar apapun. Merasa sudah buntu, Thomas pun masuk ke ruang gelap untuk mencetak foto-foto. Dan seperti dugaannya, bayangan misterius muncul lagi. Thomas berteriak memanggil Anna. Saat itulah Anna menekan rekaman dan memperlambat suaranya. Dia terkejut karena dari sana terdengar suara pria yang sangat jelas. Pria tersebut memohon agar Thomas membawanya ke makam. Thomas pun menunjukkan foto-foto itu kepada Anna, termasuk satu foto aneh berupa jalan bersalju yang berkelok. Anna lalu memperdengarkan rekaman tersebut. Warga desa pun berkumpul menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Anna menyimpulkan bahwa para arwah ini bukan milik warga desa yang meninggal. Mit akarnak? Nem tudjuk. Tamás rá fog jönni. Ahhoz túl sokan van. Setelah warga pergi, Thomas dan Anna mencari lokasi yang sesuai dengan foto. Mereka pun tiba di rumah Lasika dan menemukan Lasika beserta seluruh keluarganya sudah tewas. Jeritan pun terdengar yang membuat warga berdatangan. Tiba-tiba seorang pria diseret kekuatan goib. Warga mencoba menariknya tapi gagal. Pria itu pun terseret masuk ke rumah dan melayang di langit-langit. Kekacauan pun semakin parah. Benda-benda bergerak sendiri. Warga panik dan berdoa bersama di jalan, tapi tak ada yang membaik. Pemimpin doa di sana malah ikut kerasukan. Satu persatu warga mulai melayang. Bahkan Bibi Anna yang lumpuh bangkit dari kursi rodanya dan bisa berjalan. Dia menerjang Thomas sambil memohon dengan suara yang sama seperti di rekaman, di mana mereka diminta untuk dibawa ke makam. Sebelum akhirnya dia pun pingsan. Lasika bangkit dari kematian dan berjalan ke arah warga. Mereka berlari dan bersembunyi di kapel desa, lalu menutup pintunya. Thomas sadar Anna tidak ada di dalam. Dia pun memohon agar dibukakan pintu.
Thomas menemukan Anna di lumbung, melayang di udara sebelum diseret keluar. Dia pun mencoba menolong tapi sadar mereka berdua tidak cukup kuat. Thomas pun menyusun rencana. Dia meminta Marksa menyuruh warga mengeluarkan semua jenazah dari lumbung karena arwah tertarik pada tubuh orang mati. Thomas lalu mengikuti Anna ke rumah Lassika, tempat bibi Anna kerasukan dan mengamuk. Warga mulai menyusun jenazah di dalam rumah Lassika. Tiba-tiba rumah itu bergetar, dinding retak dan bangunan mulai amblas ke tanah. Tarikan pada Anna akhirnya berhenti. Thomas menggendong Anna dan menyerahkannya pada Marksa melalui celah pintu. Namun Thomas terjebak di dalam rumah yang tenggelam. Air mulai masuk dari retakan dinding. Lantai terendam sementara atap rumah terbakar. Keadaan makin kacau ketika mayat-mayat itu bangkit. Salah satunya bahkan terbakar api. Air terus naik. Tak punya pilihan, Thomas pun menyelam mencari jalan keluar. Namun mayat-mayat itu benar-benar hidup. Salah satu dari mereka menarik Thomas ke bawah dan memohon agar dibawa ke alam baka. Thomas kehabisan nafas, tersedak air dan akhirnya tewas. Dia kemudian terbangun di sebuah bangunan gelap yang terasa seperti alam penantian. Di sana dia melihat jasad warga desa di berbagai ruangan. Sementara itu di dunia nyata, Marksa mencoba menyelamatkan Thomas dengan memanjat atap yang terbakar dan masuk melalui cerobong asap. Di alam penantian, jasad-jasad itu bangkit dan mengikuti Thomas menuju ke cahaya terang. Di sisi lain, Marksa berhasil masuk, mengikat kaki Thomas dengan tali, lalu menariknya keluar lewat cerobong. Di alam penantian, Thomas sendirian. Anna melayang di hadapannya, lalu dia berbaring di sampingnya, dan mereka melayang bersama. Kemudian Thomas terseret ke atas oleh pusaran bayangan abu-abu. Sementara di dunia nyata, Anna menangis memanggil-manggil Thomas. Dan bayangan abu-abu itu terlihat di langit. Lalu tiba-tiba, Thomas melihat kembali penglihatan anak kecil seperti di awal film. Penglihatan itu menariknya kembali ke dunia nyata. Dan akhirnya Thomas pun hidup kembali. Bayangan tersebut juga menghilang dan Anna bisa tersenyum lega. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu. Kini saatnya Thomas untuk pergi. Dia dan Marksa berpamitan. Sementara Anna ikut bersamanya. Mereka berkuda menjauh dari desa lalu berhenti saat melihat seekor banteng mati. Disusul suara jeritan dari kejauhan. Film pun ditutup dengan keputusan Thomas dan Anna untuk menuju ke desa lain, lalu membantu orang-orang di sana, seperti yang mereka lakukan di desa ini. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengherankan. Lewat teror arwah dan misteri kematian, film ini nunjukin bagaimana yang mati belum tentu benar-benar pergi, dan yang hidup harus berani menghadapi mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.